akan semakin akrab dengan keramahan, kenyamanan, dan fasilitas Graha TA. Akhirnya, impian, cita-cita, dan visi Anda akan menyatu dalam sebuah karya dengan sentuhan profesional, pemikiran yang kreatif, dan bernafaskan kearifan lokal yang adiluhung. Bersama kami, TA Media Group. Manis pelayane sentir lengo potro. Apa akan kita berikan ke adik-adik supaya mereka ini sukses di jalan hidup apapun yang mereka mau pilih gitu. Kehidupan masyarakat semakin maju, diiringi dengan tingkat kemajuan teknologi, tentunya membuat mereka menuntut untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara tepat dan cepat. Oleh karena itu, media dewasa ini dituntut untuk dapat memberikan kebutuhan akan informasi tersebut kepada masyarakat. TA Media Group hadir dengan nuansa baru untuk menjawab kegelisahan akan punahnya budaya bangsa serta menjadi payung bagi eksistensi televisi lokal swasta, mampu membaca dan mengkomunikasikan kearifan dan kebutuhan masyarakat lokal. TA TV, televisi merupakan salah satu bagian dari media konvensional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Secara umum, terdapat karakteristik dari sistem penyiaran publik, yakni ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap budaya dan akuntabilitas sosial. Independensi informasi menyediakan keberagaman program, dapat menjangkau minoritas dan mendidik masyarakat melalui informasi. TA TV semakin memperbesar ruang untuk siaran muatan lokal dan menjadi barometer bagi lembaga penyiaran. TA Radio. Kebutuhan masyarakat akan informasi tentunya harus menjadi prioritas dalam pemenuhannya. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi di era global saat ini, kami, TA Radio hadir merajai udara guna memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. TA Radio hadir dengan konsep dan warna yang berbeda, dengan digawangi oleh tim kreatif yang muda dan energik. Kami yakin bisa memberikan warna tersendiri bagi sahabat TA Radio. Kayaknya artis yang kita ngefans yang katanya bakal live di Solo itu ke Solo kapan ya? Nggak tahu. Nanti nggak ini? Coba Caca, coba aku dengerin TA Radio deh. Coba aku dengerin radio dulu ya. Aku cek dulu ya.
TA Radio, musik dan informasi terbaik. Halo. Oke, didapat informasi. Dari TA Radio ya? Program yang kamu tunggu-tunggu di Melody Star. Sekarang apa sih nggak lagi? Yuk. Solo Trust, kecepatan informasi tidak dapat dibendung lagi. Kebutuhan informasi tidak dapat ditawar lagi. Beragam informasi Solo Raya, nasional politik, pemerintahan, pendidikan, gaya hidup, dan lowongan kerja ada di solotrust.com. Solotrust.com hadir untuk menjawab informasi. Solotrust.com, portal berita Solo Raya. Apa kabar Mitra TA TV? Senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional. Tentu saja menghadapi situasi yang saat ini tengah terjadi, kita tetap mengharapkan Anda tetap sehat, tetap tangguh dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Tetap fokus dan disiplin prokes. Jangan abai meskipun Anda sudah tervaksinasi. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana war on drugs ini tetap terus menjadi upaya pemerintah kita bersama perang terhadap narkoba. Dan nampaknya hal yang sebetulnya harus kita syukuri yaitu adalah keniscayaan teknologi ini menjadi salah satu kemudahan. Namun di sisi lain para pengedar, para pengguna yang kemudian memanfaatkan hal tersebut pun menjadi PR tersendiri. Nah, inilah yang akan menjadi topik bahasan kita dalam Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers. Ancaman teknologi informasi atau cyber terhadap penyalahgunaan narkoba. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan berhadirkan meskipun tidak secara langsung di studio maupun di Monumen Pers. Kita sudah tersambung secara daring dan saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Purwo Cahyoko, MSI. Dan kita akan menyapa untuk yang ada di Semarang maupun kita nanti juga akan menghadirkan narasumber yang kedua adalah akademisi dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Bapak Dr. Andus Gun-Gun siswa di MSI. Nah, tentu dengan berbagai macam latar belakang ini akan kita bahas. Nampaknya Mitra TA TV dari berbagai macam data bahwa peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba ini nampaknya dapat dilakukan dan terus dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, dengan kecanggihan teknologi informasi. Dan inilah yang akan kita bahas tentu dengan berbagai macam kondisi yang sudah cukup akrab dengan kita, menggunakan gadget, menggunakan berbagai pendekatan media teknologi. Inilah yang memang harus coba kita lihat apa saja yang kemudian menjadi hal yang harus kita kedepankan untuk memerangi ataupun menghindari penyalahgunaan narkoba khususnya dalam hal teknologi ini sendiri. Saya kembali ingin menyapa Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Purwo Cahyoko, MSI. Apa kabar Pak Purwo? Alhamdulillah, baik Mas, sehat. Alhamdulillah, meskipun dalam kondisi prima. Tetap tidak bisa tatap muka langsung, tapi terima kasih tempo hari sudah mampir ke TA TV, Pak Purwo. Ya, terima kasih Mas Andu. Dan tidak hanya dengan Pak Purwo Cahyoko saja, karena kami akan atau sudah terhubung bersama akademisi dari Universitas Esa Unggul Jakarta, dan nampaknya beliau juga berpengalaman dalam penanganan maupun memberikan penyuluhan karena dalam beberapa kesempatan, tepatnya di 2011 hingga 2016, aktif juga sebagai anggota BNN RI. Nah, tentu dengan
portofolio ataupun track record dari narasumber ini sangat tepat apabila melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini, harus bagaimana dan harus seperti apa kita mampu untuk memerangi drugs ini sendiri atau narkoba. Saya ingin menyapa narasumber kita dari Universitas Esa Unggul Jakarta, dan saya sudah tersambung bersama Bapak Dr. Andus Gun-Gun Siswadi, MSI. Pak Gun-Gun, kabar baik, sehat di sana Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Gun-Gun. Betul-betul berjarak kita, saya di Solo, Bapak di Jakarta, Pak Purwo ada di Semarang. Semoga tetap menjadi satu upaya untuk kita war on drugs ini. Nah, saya awali untuk kesempatan kali ini bersama Pak Purwo terlebih dahulu, melihat sebuah keniscayaan teknologi, Pak Purwo. Di sisi lain kita bersyukur ada kemudahan teknologi, kecanggihan teknologi, tapi di sisi lain nampaknya PR dari pemerintah melalui BNN, masyarakat untuk terus perang terhadap narkoba ini pun juga relatif ada tantangan tersendiri. Ada tanggapan terlebih dahulu dengan fenomena ini, Pak Purwo? Baik, terima kasih Mas Ando. Perkembangan teknologi tentunya bisa membawa dampak positif dan dampak negatif di semua bidang. Baik itu pendidikan, transportasi, perhubungan, perdagangan, dan sebagainya, pasti akan membawa dampak yang positif dan juga dampak negatif. Nah, teknologi itu pada prinsipnya, kalau kita lihat dalam fakta yang ada, itu suatu alat yang mempermudah, ya, alat yang mempermudah manusia untuk menginginkan sesuatu. Nah, bagi masyarakat yang menggunakan dengan baik, itu tentunya sangat menguntungkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, apalagi dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika. Ini justru sangat menguntungkan bagi jaringan-jaringan narkotika, karena jaringan narkotika ini selalu memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi. Tidak hanya teknologinya saja, tapi juga memanfaatkan perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di suatu negara untuk menghindari jeratan-jeratan itu. Nah, ini kan juga merupakan informasi yang didapat melalui teknologi itu. Jadi perkembangan teknologi bagi saya sesuatu yang harus kita sikapi, baik kita sikapi dengan positif maupun yang negatif, terutama bagi khususnya kita yang bergerak atau di bidang penegakan hukum. Demikian. Baik, Pak Purwo, tentu ini menjadi hal yang pasti ada positif, ada negatifnya. Meskipun demikian, nampaknya perang terhadap narkoba ini tetap harus kita gencarkan, tentu dengan mereka punya teknologi, kita juga punya teknologi juga untuk kemudian mampu memerangi itu. Saya menuju ke Pak Gun-Gun Siswadi. Bapak, ini kalau dari catatan kami, termasuk kami informasikan juga kepada pemirsa, ketika menjadi Direktur Diseminasi, kemudian penyuluhan juga ketika itu di BNN RI. Ada perubahan seperti apa, Pak, ketika Pak Gun-Gun masih saat itu bertugas dengan kondisi fenomena sekarang? Apakah memang perubahan pola atau mungkin fenomena baik dari pengedar, pengguna ini berubah, Pak Gun-Gun? Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ando. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Purwo, ya, perkembangan teknologi ini ada dua sisi, positif dan negatif. Nah, ketika dulu saya masih aktif di BNN, memang fenomena ini masih belum semasif sekarang, ya. Bagaimana teknologi informasi ini digunakan untuk peredaran gelap narkoba. Nah, oleh karena itu saya kira penting untuk kita bersama bahwa perkembangan teknologi ini, ya, jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Ini intinya, ya, supaya teknologi ini bisa mendatangkan hasil manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kita melakukan upaya-upaya dalam rangka bagaimana supaya masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang lebih positif. Karena kalau kita
bicara tentang teknologi informasi berarti di dalamnya ada kontennya. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Jadi teknologi sangat luar biasa kalau kita menggunakan dengan baik. Tetapi perkembangannya ternyata memang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk bagaimana supaya perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk peradilan genap narkoba. Nah ini saya kira hal-hal ini yang harus kita antisipasi bersama. Jadi ini bukan hanya tugas BNN saya kira ya. Ini tugas seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara ya, termasuk juga akademisi, mahasiswa terutama ya, bagaimana dia supaya terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah teknologi kita manfaatkan seyogianya untuk hal yang positif dalam rangka meningkatkan kapasitas diri masing-masing kita, terutama untuk kalangan generasi muda. Saya kira perkembangannya sangat luar biasa ya di era informasi saat ini dibanding dengan ketika saya masih di sana, karena manfaat teknologi ini ada juga disalahgunakan untuk peredaran narkoba. Nanti ke depan saya mungkin akan cerita bagaimana yang namanya darknet ini. Sekarang ini sudah berkembang namanya darknet. Ya, saya kira itu pembukaan dari pengantar dari saya. Baik. Terima kasih Mas Andi. Tentu ini awal yang sangat menarik pemirsa dan juga yang saat ini sedang menyaksikan dimanapun berada, dan hal yang patut kita perhatikan bagaimana peran dari kita sendiri sebagai pengguna teknologi itu harus betul-betul bijak. Kita akan bahas selanjutnya tentu masih bersama Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan juga akademisi sekaligus aktivis untuk melawan peredaran narkoba, yaitu dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TIA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TIA TV, follow sosial media kami. TIA TV, Spirit of Java. TA Enterprise adalah salah satu bagian dari grup holding TA Media Group yang bergerak di bidang event organizer. Lebih dari 10 tahun, TA Enterprise telah memberikan sajian dalam bentuk event kecil hingga event besar. TA Enterprise juga dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang profesional dalam menangani berbagai macam event lokal maupun nasional, seperti EBA 2017, Pesta Rakyat, Food Festival Roti Dika. Selain acara besar tersebut, TA Enterprise juga menangani beberapa event lain seperti Taro Camp Ranger, Grand Final Tini Winnie BT 2017, Forum Diskusi Kominfo, Wayangan bersama MPR, dan masih banyak lagi. Percayakan event Anda bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor telepon 0271 852 643.
manis-manis pelayane sentir lengo potra. Apa akan kita berikan ke adik-adik supaya mereka ini sukses di jalan hidup apapun yang mereka mau pilih gitu. Jurnalisme adalah alat untuk menebar kebenaran dan toleransi antar umat manusia. Teknologi seperti dua belah mata pisau, satu sisi berdampak positif, satu sisi juga dapat berdampak negatif. Jurnalisme hadir sebagai penyeimbang. Kami tak sekedar menyampaikan berita, tetapi menguak fakta dari peristiwa. Pahami informasi agar bisa berbicara sesuai data dan fakta. Generasi masa kini harus melek literasi demi kualitas diri. Saya Septando Hisyam. Saya Niastiti dari program TA Malam. Dari program TA Malam, TA TV. Roti Dika, memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Tetap Dika. Kehidupan masyarakat semakin maju, diiringi dengan tingkat kemajuan teknologi, tentunya membuat mereka menuntut untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara tepat dan cepat. Oleh karena itu, media dewasa ini dituntut untuk dapat memberikan kebutuhan akan informasi tersebut kepada masyarakat. TA Media Group hadir dengan nuansa baru untuk menjawab kegelisahan akan punahnya budaya bangsa serta menjadi payung bagi eksistensi televisi lokal swasta, mampu membaca dan mengkomunikasikan kearifan dan kebutuhan masyarakat lokal. TA TV, televisi merupakan salah satu bagian dari media konvensional yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Secara umum, terdapat karakteristik dari sistem penyiaran publik, yakni ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap budaya dan akuntabilitas sosial. Independensi informasi menyediakan keberagaman program, dapat menjangkau minoritas dan mendidik masyarakat melalui informasi. TA TV semakin memperbesar ruang untuk siaran muatan lokal dan menjadi barometer bagi lembaga penyiaran. TA Radio. Kebutuhan masyarakat akan informasi tentunya harus menjadi prioritas dalam pemenuhannya. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan informasi di era global saat ini, kami, TA Radio hadir merajai udara guna memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. TA Radio hadir dengan konsep dan warna yang berbeda, dengan digawangi oleh tim kreatif yang muda dan energik. Kami yakin bisa memberikan warna tersendiri bagi sahabat TA Radio. Kayaknya artis yang kita ngefans yang katanya bakal live di Solo itu ke Solo kapan ya? Nggak tahu. Nanti nggak ini? Coba Caca, coba kamu dengerin TA Radio deh. Coba aku dengerin radio dulu ya. Aku cek dulu ya. 103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik. Halo. Kayaknya udah dapat informasi. Dari TA Radio ya? Dari TA Radio. Program yang kamu tunggu-tunggu di Melody Star. Sekarang apa sih nggak like? Yuk. Solo Trust,
kecepatan informasi tidak dapat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional Kota Surakarta. Tentu kita masih membahas dan melanjutkan bagaimana pemanfaatan teknologi cyber dalam penyalahgunaan peredaran narkoba. Dan saya masih tersambung bersama kedua narasumber kami, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dan juga akademisi Universitas Esa Unggul. Saya kembali bersama Pak Purwo Cahyoko. Pak Purwo, mohon izin bertanya kembali, Pak Purwo. Ya. Ya, tentu dengan teknologi yang terus berkembang saat ini, nampaknya memang bisa dikatakan penegak hukum yang langsung ini tidaklah cukup. Artinya perlu ada semacam cyber army juga yang kemudian mampu untuk menelusur bagaimana peredaran gelap di sisi cyber ini sendiri. Lantas, sebetulnya kesiapan baik dari BNN RI hingga ke BNNP Provinsi ini untuk menyikapi hal tersebut, Pak Purwo? Ya, begini Mas. Di dalam kita menanggulangi peredaran gelap narkotika ini, kita ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan soft power approach. Itu dengan pola kita melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan bahaya narkotika, kampanye-kampanye tentang bagaimana supaya kita terhindar dari bahaya narkotika. Itu kita menggunakan soft power approach, termasuk di dalamnya kita melakukan rehabilitasi terhadap pengguna, ya, kita sembuhkan mereka. Kemudian yang kedua, kita menggunakan smart power approach, jadi menggunakan penegakan hukum, ya, ini terhadap pengedar dan bandar, itu kita gunakan dengan smart. Kita gunakan dengan hard, ya, hard power, ya. Hard power, hard power approach. Nah, itu kita putus jaringan peredaran narkotika. Nah, kemudian yang ketiga, kita menggunakan smart power approach ini. Nah, smart power approach ini kita menggunakan teknologi, ya. Jadi kita menggunakan teknologi. Jadi saya ulangin, yang pertama soft power approach, kemudian hard power approach, dan yang ketiga adalah smart. Yang smart inilah kita menggunakan teknologi karena jaringan-jaringan narkotika dia juga memanfaatkan teknologi, ya, karena ada peredaran-peredaran narkotika itu menggunakan media sosial, menggunakan website, menggunakan jaringan internet, bahkan juga ada yang menggunakan crypto market, ya, jadi menggunakan uang kripto itu. Nah, itu kita juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan, dan tentunya teknologi ini kan mahal, perlu butuh biaya yang besar. Nah, sehingga di dalam kita memerangi dengan menggunakan smart approach ini, ya, kita terus akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh para jaringan-jaringan. Dalam kurun waktu 2021 aja pengungkapan itu cukup banyak yang kita menggunakan itu. Jadi di BNN sendiri ada data yang ada 5 kasus, kemudian untuk di Semarang, baik provinsi dan jajaran dari kabupaten, itu kita ada 7 ya pengungkapan, 7 pengungkapan. Dengan menggunakan teknologi, termasuk pelaku-pelaku itu modusnya juga menggunakan teknologi. Demikian. Baik. Nah, tentu saja dengan soft dan hard power approach ini nampaknya memang sudah sering dilakukan upaya itu, dan nampaknya yang smart inilah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan saya kembali ke Pak Gun-Gun Siswadi. Pak Gun-Gun masih bersama kami, Pak Gun-Gun? Masih. Ya, baik. Pak Gun-Gun, ini tentu tadi Anda sempat menyinggung tentang deep atau dark web seperti itu. Yang ini kemudian sebetulnya bagaimana hal-hal yang sering dijumpai sejauh ini yang Pak Gun-Gun lihat dan Pak Gun-Gun analisa, apa pola atau pendekatan para pengedar penyalahguna ini yang dilakukan melalui media tersebut, Pak Gun-Gun? Baik, terima kasih ya. Jadi di dunia teknologi informasi ini ada sebuah istilah yang cukup populer belakangan ini, namanya darknet ya. Jadi ini menurut United Nations Office on Drug and Crime ini UNODC,
ini adalah sebuah ruang yang darknet itu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas kejahatan. Nah, salah satu kejahatannya itu adalah transaksi dan distribusi narkoba. Jadi difasilitasi melalui darknet ini, ya. Kemudian juga penggunanya bersifat anonim, tidak diketahui. Kemudian sistemnya juga sangat canggih dan terutama sulit untuk dilacak, ya. Baik melalui search engine atau mesin pencari, ya, sehingga memungkinkan darknet ini menjadi pasar gelap yang tidak terdeteksi dalam memfasilitasi berbagai bisnis ilegal. Nah, oleh karena itu ini saya kira hal-hal yang perlu kita antisipasi. Tadi betul Pak Kepala BNP sudah menyampaikan namanya pendekatan smart, ya, smart power approach. Power approach itu. Nah, ini saya kira penting sekali, ya, karena yang konvensional sudah gitu memang sudah biasa kita lakukan dan sekarang ini pendekatannya harus kepada smart approach ini. Oleh karena itu saya setuju bagaimana supaya meningkatkan kapasitas teknologi informasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum terutama, ya, supaya bisa mengimbangi misalnya darknet ini. Karena ini sangat canggih, sulit dilacak dan memang ini sasarannya adalah sasaran terutama untuk generasi milenial. Ya, jadi generasi milenial di Indonesia sangat banyak. Seperti diketahui ada jumlah pengguna internet di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang, ya. Nah, ini saya kira pasar yang cukup menjanjikan juga. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan antara jumlah pengguna internet dengan darknet ini akan menjadi relevan, ya. Nah, ini pentingnya untuk kita bagaimana supaya kita bisa mengantisipasi sehingga perkembangan teknologi ini justru akan menghambat perkembangan dari peredaran gelap narkoba ini. Jadi ke depan kita saya kira pendekatan smart approach ini menjadi penting, ya, untuk kita lakukan secara bersama-sama. Baik, ini saya mohon tanggapan dari Pak Gun-Gun dan juga dari Pak Purwosa ke Pak Gun-Gun dulu. Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, ketika berbicara soal teknologi, pada dasarnya penyalahgunaan peredaran ada beberapa kasus juga yang diungkap bahwa dilakukan dari dalam lapas, misalkan seperti itu. Artinya, mereka sebetulnya menggunakan teknologi sudah lama sebetulnya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian, yang sekarang, kekinian mereka, modus-modus yang terbaru itu seperti apa, Pak? Agar orang tua, kemudian mungkin dosen-dosen di kampus, para mereka yang memang pejuang untuk melawan narkotika ini pun bisa tahu modus-modus atau motif terbaru yang saat ini dilakukan. Mungkin dari Pak Gun-Gun terlebih dahulu. Silahkan Pak Gun-Gun. Ya, jadi perkembangan teknologi informasi ini tadi dimanfaatkan untuk berbagai peredaran narkoba ini, ya. Misalnya dengan memanfaatkan platform media sosial, misalnya seperti itu. Ini sudah sering kita lakukan. Tadi juga Pak Kepala BNP sudah menyampaikan, ya, ada pengungkapan kripto sekarang juga bisa untuk ya, termasuk juga uang digital kripto itu. Supaya apa tujuan? Supaya tidak terlacak. Ya, supaya tidak terlacak dan memang susah untuk dilacak. Walaupun kita mencari di mesin pencari atau telusur itu. Nah, yang penting saya kira ini terutama untuk orang tua, ya. Jadi orang tua itu seyogianya untuk anak-anak yang milenial masih generasi muda ini harus kita dampingi, ya, dampingi, dan ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu misalnya terkait dengan teknologi dan peredaran gelap narkoba ini, nah orang tua harus menjadi semacam filternya, saya kira, ya. Jadi ini yang paling harus dilakukan supaya generasi muda kita terbebas dari narkoba. Artinya orang tua harus dididik, bukan dididik, ya, diberikan pemahaman, ya, diedukasi, ya. Setuju, Pak. Supaya mereka juga memahami tentang bagaimana perkembangan narkoba ini di dunia digital ini, saya kira menjadi penting, ya. Nah, oleh karena itu, ini kalau saya lihat dari perkembangan ini, maka harus dilakukan yang namanya literasi digital, ya, literasi digital yang menyasar bukan hanya kepada generasi muda, tetapi juga kepada orang tua, kepada para pendamping, gitu, guru-guru, supaya mereka juga menjadi bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, masalah narkoba ini bukan hanya urusan BNN, bukan hanya urusan kepolisian, tapi urusan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara, termasuk juga generasi muda yang menjadi dalam tanda kutip, ya, menjadi sasaran dari peredaran gelap narkoba ini dengan memanfaatkan ketanggihan teknologi tadi. Karena mereka biasanya sangat akrab dengan teknologi. Dan kalau kita tidak perhatikan, ya, kalau kita tidak bimbing mereka, ya ini bisa menjadi salah satu dari sasaran penyalahgunaan narkoba. Jadi
intinya digitalisasi atau namanya literasi digital tadi menjadi kunci ya. Iya, betul. Supaya mereka tahu mana caranya memilih informasi. Baik. Nah, sekarang ini ada situs-situs yang mengedarkan narkoba tapi dengan menyamar sebagai penjual barang-barang biasa. Nah, ini saya kira kalau tidak memiliki literasi, saya kira ini akan berbahaya untuk penggunanya. Saya kira itu. Baik, saya menuju ke Pak Purwo. Pertanyaan sama Pak Artis, sebenarnya teknologi pun sudah dimanfaatkan sebelumnya, tapi sekarang dari temuan atau mungkin yang sudah menjadi list dari BNN sendiri, apa saja di motif ataupun modus yang sering digunakan dan harus diwaspadai oleh orang tua saat ini barangkali untuk anak-anaknya? Silahkan Pak Purwo. Baik, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Gugun. Semua tentunya diawali atau dimulai dari keluarga. Untuk itu kita berharap juga bahwasanya keluarga itu harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anaknya. Dia harus peka banget gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang menjadikan pemikiran atau menjadikan pikiran dari seorang anak, orang tua ini bisa menjadikan sebagai sarana jalan keluar atau untuk memecahkan masalah-masalah yang pada anak. Jangan sampai anak ini nanti mencari pemecahannya melalui temannya atau melalui teknologi informasi itu, yang tentunya yang dicari yang menggunakan jalan pintas ya, jalan yang mudah ditempuh kira-kira gitu. Nah, kita khawatirnya ketika dia mencari jalan pintas itu masuk pada kelompok atau aplikasi yang negatif yang tujuannya justru akan merugikan dia dengan menggunakan obat-obatan itu dan sebagainya. Sehingga kita berharap kepada keluarga ini untuk betul-betul peka terhadap perubahan anak-anaknya. Nah, kalau toh memang nanti anak-anak itu katakanlah mengarah kepada narkotika, nah ini kita upayakan untuk para orang tua ini sudah tidak usah berpikir pada zaman-zaman lalu, kalau ada anaknya atau keluarganya yang kena itu terus dia ada perasaan malu. Jangan, itu salah. Justru harus segera melaporkan supaya sesegera mungkin anak ini kita lakukan rehabilitasi, kita sembuhkan. Ya, karena jangan sampai nanti justru ketangkap. Nah, kalau ketangkap kan walaupun nanti prosesnya dia sebagai pengguna harus disembuhkan, tapi tetap juga melalui proses hukum. Gitu. Termasuk orang tuanya kalau udah mengetahui kalau dia tidak melaporkan, dia juga sebenarnya juga kena ancaman hukuman. Nah, ini saya mengimbau kepada orang tua ketika ada anaknya yang kira-kira udah ada perubahan, tahu-tahu hasil pengamatannya mengarah kepada penggunaan narkotika, harus segera melaporkan ke kita, ke BNN maupun ke kepolisian dan sebagainya gitu. Nah, di samping itu juga kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan ya penyuluhan melalui sarana digital ini ya. Kita punya aplikasi namanya rean.id. Rumah edukasi anti narkotika .id. Silahkan di situ bisa dibuka informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana sih anak-anak ini supaya tidak terkena mendekatin atau dekat dengan narkotika. Demikian. Kalau berbicara terkait, saya masih tetap dengan Pak Purwo. Alasan Pak Purwo kemudian kalau generasi muda itu alasannya entah karena stres atau apa, tapi di sisi lain juga di catatan Kominfo dengan BNN juga ini salah satu datanya adalah 77% juga pekerja. Nah, sebetulnya alasan yang paling dasar sekali akhirnya kemudian terjerumus ke penyalahgunaan narkoba, apa sih Pak yang memang ini harus betul preventifnya agar tidak harus ke sana kira-kira, Pak Purwo? Ya, catatan yang ada pada kami, alasan para pekerja itu menggunakan, ya ada dua sebenarnya, alasan dari dalam sendiri, dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari dalam, satu biasanya dia ingin melepaskan dari beban-beban ya, baik beban pikiran, stres dan sebagainya itu ya, atau mereka ingin coba-coba
atau dia mendengar, atau dengan pola atau digital ya, yang model digital ini kan dia dapat informasi untuk lebih kuat atau lebih tahan terhadap pekerjaan dan sebagainya, gunakanlah narkotika ya. Dia mencoba seperti itu sehingga dia akan mengalihkan situasi yang menjadi beban dia itu dengan menggunakan obat. Itu dari internal. Kalau dari faktor eksternalnya ya biasanya pengaruh lingkungan, ya lingkungan, ketemu sama teman-temannya, coba inilah kira-kira supaya kamu biar kuat, biar nggak ngantuk, biar bisa menyelesaikan pekerjaan sampai sekian jam, gitu. Lingkungan sendiri, katakanlah di lingkungan perusahaan, itu juga tidak menanamkan disiplin yang kuat terhadap penggunaan narkotika. Ya, padahal ada kewajiban seorang katakanlah perusahaan itu untuk bisa memberikan didikan moral, didikan disiplin dan sebagainya kepada karyawannya. Karena apa? Karena aturan-aturan atau ketika para pekerjanya atau karyawannya itu bekerja sebagaimana aturan yang ditetapkan, tidak terlibat narkotika, itu sebenarnya juga menguntungkan bagi perusahaan. Ya, karena perusahaan ini kalau pekerjanya menggunakan narkotika, itu juga nantinya akan menjadi beban, menjadi pekerjaan tidak maksimal, itu kan juga akan menjadikan tidak keuntungan, bahkan menjadikan kerugian gitu. Itu dari lingkungan. Artinya harus diciptakan juga di lingkungan pekerja itu disiplin terhadap aturan-aturan narkotika gitu. Gitu. Baik, tentu ini dengan hal yang seperti ini nampaknya kalau program di Jawa Tengah sudah ada program kelurahan bersinar Pak ya, bersih narkoba, nampaknya perusahaan pun juga perlu perusahaan bersinar juga nih Pak, perusahaan bersih narkoba juga, Pak Purwo. Ya betul, nanti kita akan juga mengarah ke situ. Jadi ada desa bersinar, ada kawasan bersih narkoba ya, kawasan bersih narkoba, ada kampus bersinar. Kampus bersinar. Jadi kita akan ciptakan situasi-situasi atau tempat-tempat yang kita labelin bersinar. Gitu. Oke, baik, kita akan jeda. Ya, tapi ini kita mulai dari desa, nanti kita garap ke perusahaan-perusahaan yang lain. Demikian. Betul. Baik, Pak Purwo, Pak Gun Gun, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya segmen berikutnya. Tentu kita akan masih membahas hal-hal yang paling konkret yang bisa kita lakukan. Kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TIA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TIA TV, follow sosial media kami. TIA TV, Spirit of Java. TA Enterprise adalah salah satu bagian dari grup holding TA Media Group yang bergerak di bidang event organizer. Lebih dari 10 tahun, TA Enterprise telah memberikan sajian dalam bentuk event kecil hingga event besar. TA Enterprise juga dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang profesional dalam menangani berbagai macam event lokal maupun nasional, seperti EBA 2017, Pesta Rakyat, Food Festival Roti Dika. Selain acara besar tersebut, TA Enterprise juga menangani beberapa event lain seperti Taro Camp Ranger, Grand Final Tini Winnie BT 2017, Forum Diskusi Kominfo, Wayangan bersama MPR, dan masih banyak lagi.
Percayakan event Anda bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor telepon 0271 852 643. Manis-manis pelayane sentir lengo. Ngopi Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional Surakarta. Kita masih akan lanjutkan dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Tentu Mitra TA TV maupun Anda berada dimanapun yang tengah menyaksikan, kita akan lebih konstruktif lagi. Hal-hal konkret apa yang sekiranya memang mampu membantu dan betul-betul memutus mata rantai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaannya. Saya mungkin awali untuk segmen terakhir ini ke Pak Gun-Gun terlebih dahulu. Pak Gun-Gun, ini barangkali hal yang mestinya harus dipersiapkan pemerintah. Nampaknya untuk menanggulangi hoax, cyber army pemerintah sudah sebenarnya tidak ada masalah, sudah terus memantau itu. Kemudian pertanyaan saya, sarana infrastruktur apa yang memang tepat untuk kemudian mampu menembus deep web tadi, bahkan bermain ke arah currency digital juga dan lain sebagainya. Dan apa ini konkretnya yang mungkin bisa atau dipersiapkan pemerintah mestinya? Pak Gun-Gun, silahkan. Ya, jadi tadi ya perkembangan situs di darknet terbilang cukup pesat ini, saya kira perlu diimbangi dengan upaya yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama tentu saja ini tugas pemerintah ya, bagaimana membangun infrastruktur teknologi informasi supaya lebih masif. Artinya supaya masyarakat bisa mengakses informasi dengan baik. Tetapi syaratnya adalah informasi-informasi yang diakses adalah informasi yang bermanfaat untuk mereka. Nah, untuk yang masalah darknet atau situs-situs internet yang menawarkan distribusi dan transaksi online ini, saya kira ini harus dilakukan juga bagaimana supaya terutama ini karena Kominfo tidak bisa bergerak sendiri, harus ada laporan dari masyarakat, ya, terutama juga dari BNN, situs-situs apa saja yang menawarkan transaksi atau distribusi narkoba ini. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita lakukan bersama-sama supaya kita bisa minimal menutup jaringan-jaringan peredaran gelap narkoba di situs-situs internet ini. Tapi saya kira itu tidak cukup, karena biasanya satu jaringan di internet diblokir gitu ya sama Kominfo, ini akan muncul lagi. Nah, yang paling penting adalah pemerintah dalam ini Kominfo harus melakukan literasi digital secara gencar, secara masif, terutama dengan melibatkan para generasi milenial ini, yang akan menjadi sasaran dari teknologi informasi ini. Nah, ini ke depan saya kira perlu terus digalakkan, ya, bagaimana kita mendorong masyarakat, mengedukasi masyarakat, terutama generasi milenial ini, supaya mereka mampu membedakan mana situs-situs yang terindikasi menawarkan narkotika, itu namanya darknet tadi ya, dan mereka harus bisa mengidentifikasinya, supaya mereka tidak terlibat di dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Jadi infrastruktur harus dibangun, masyarakat harus diberdayakan, ya, terutama kerjasama antara seluruh komponen bangsa harus ditingkatkan, supaya ruang gerak peredaran gelap narkoba di Indonesia ini bisa kita minimalisir secara bersama-sama. Ya, tidak ada lagi celah-celah yang bisa dimanfaatkan
Kenapa? Karena seluruh masyarakat bergerak, pemerintah juga bergerak menanggulangi peredaran narkoba ini. Jadi saya kira di samping itu juga kita terus melakukan edukasi ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNNP ya, Jawa Tengah ini, edukasi kampanye publik ini harus tetap kita lakukan, terutama juga dengan memanfaatkan teknologi informasi ya, supaya jangkauannya lebih luas, jangkauannya bisa ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi-generasi yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan oleh jaringan sindikat untuk mengedarkan narkoba. Saya kira ini harus secara masif, secara bersama-sama ya, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi. Jadi ini harus kita gotong royong bergerak bersama-sama supaya kita tunjukkan kepada jaringan peredaran gelap narkoba ini bahwa Indonesia ya bergerak bersama-sama untuk menghadapi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Saya kira itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Tentu ketika teknologi sarana prasarana pun diupayakan pemerintah, apabila masyarakat tidak kemudian melek digital dengan literasi digital pun juga percuma juga artinya. Artinya literasi digital ini juga harus terjadi sinkron dan relevan juga dengan teknologi yang ada. Betul. Baik, Pak Purwo, ini saya kembali ke Kepala BNNP Jawa Tengah. Pak Purwo, sebetulnya untuk layanan yang saat ini tengah dilakukan oleh BNNP Provinsi Jawa Tengah ini, termasuk tadi ada rumah rehabilitasi ataupun apa yang kemudian bisa dimanfaatkan masyarakat ketika barangkali saat ini ada orang tua yang melihat kok pola anak saya berubah ini misalkan, mungkin hal-hal yang mungkin dikhawatirkan orang tua. Lantas kalau boleh saya bertanya simulasinya kemana saya harus daftar dan apa nanti pendekatan treatment yang bisa didapatkan di BNNP Provinsi Jawa Tengah ini? Pak Purwo, silahkan. Ya, ketika kita menggunakan teknologi, silakan aja dibuka di rean.id. Ya, itu bisa nanti ketika teman-teman atau siapapun yang ingin berkonsultasi atau berkomunikasi yang berkaitan dengan narkotika itu bisa melalui pelayanan itu, ataupun langsung datang ke BNNP dan BNNK terdekat. Di situ ada petugas-petugas IPWL ya, institusi penanganan wajib lapor. Nah, institusi pelayanan wajib lapor itu akan memberikan nanti langkah-langkah apabila keluarganya atau tetangganya dan sebagainya yang terdampak oleh narkotika. Namun di dalam kita membuat program Desa Bersinar, itu diharapkan dengan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan kepada warga desa tersebut, itu juga bisa melalui kelompok-kelompok yang sudah dibentuk, yang sudah dilatih oleh BNN, untuk menangani secara awal apabila warganya terkena dampak narkotika. Ya, karena di situ ada relawan, ya, kemudian ada anggota-anggota yang bisa melakukan menginformasikan dan mengedukasi tentang bahaya narkotika. Ada juga satgas yang nantinya melakukan tindakan awal apabila ada pelaku kejahatan narkotika, dan ada di situ agen-agen pemulihan ketika nanti ada warganya yang kena narkotika. Tentunya dengan langkah-langkah awal yang selanjutnya nanti akan diteruskan ke BNNK maupun BNNP. Jadi tujuan daripada Desa Bersinar diharapkan desa itu betul-betul tangguh, tanggap untuk melayani warganya yang berdampak atau yang terpapar oleh narkotika. Nah, jadi ada edukasinya, ada agen pemulihannya, ada relawannya, dan ada juga yang melakukan tindakan awal apabila ditemukan di situ ada transaksi narkotika. Nah, itu tujuan daripada Desa Bersinar. Namun kalau nanti di desa itu belum ada, silakan nanti kita akan bisa membantu masyarakat di dalam menangani narkotika itu. Ya, bisa datang langsung atau bisa melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kita siapkan tadi. Artinya memang dengan adanya Desa Bersinar ini adalah
tingkat komunitas mungkin yang terdekat ya, masyarakat ini bisa membantu memantau untuk melaporkan dan hal-hal yang barangkali mengkhawatirkan penyalahgunaan tadi, begitu Pak Purwo? Betul, karena desa itu kan ujung tombak daripada pemerintahan yang ada di masyarakat. Jadi melalui desa-desa itu dengan dibantu oleh RT dan RW, demikian. Oke. Nah ini Pak Purwo, ini terkait tentang Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional sebetulnya. Nah berbicara tentang rencana aksi sendiri hingga 2024 nantinya, sebetulnya bagaimana target-target real yang memang saat ini tengah diupayakan oleh BNNP Jawa Tengah agar ini pun juga didengar masyarakat dan mampu didorong juga untuk mendukung itu, Pak Purwo? Ya, instruksi tersebut itu mengamanatkan kepada kementerian, lembaga, BUMN, perintah daerah, termasuk di dalamnya tentunya sampai ke tingkat desa, untuk melaksanakan rencana aksi nasional, ya, yang di dalamnya adalah meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi, ya. Kemudian melaksanakan deteksi dini dengan melakukan kegiatan tes urin terhadap karyawannya, ya, terhadap pegawainya, kemudian membentuk satgas relawan-relawan yang anti narkotika, kemudian juga di dalamnya adalah memfasilitasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan narkotika, ya, baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Nah, di dalamnya juga untuk meningkatkan sarana-sarana rehabilitasi dalam rangka membantu warganya, membantu masyarakatnya ketika terdampak atau kena narkotika, ya. Juga terhadap pegawainya, misalkan ada suatu perusahaan pegawainya ada yang terdampak, yaitu ada yang ikut menjembatani, ya, memfasilitasi dalam pelaksanaan rehabilitasi. Nah, itulah sedikit gambaran tentang rencana aksi nasional sesuai dengan amanat instruksi Presiden nomor 2 2020 itu. Nah, di situ nanti akan terlihat kalau semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan semua melaksanakan instruksi tersebut, ya mudah-mudahan kejahatan-kejahatan terhadap narkotika ini atau penyalahgunaan ini akan turun, ya, karena semua ada keterlibatan, karena tidak mungkin dibebankan oleh instansi tertentu, apakah itu BNN, kepolisian, tanpa dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder. Kita juga belum berani menyatakan bisa menanggulangi sendiri. Perlu adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah, kementerian, dan sebagainya. Ya, baik, kita sudah tidak terasa di penghujung acara. Singkat saja saya dari Pak Gun Gun memberikan harapan namun imbauannya kepada khususnya generasi muda kita, Pak, agar bisa sadar literasi digital dan mampu membantu untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba ini sendiri. Silahkan. Ya, perkembangan teknologi ke depan saya kira akan semakin canggih, ya. Oleh karena itu generasi muda, khususnya generasi milenial, harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Jangan pernah sekalipun menjadikan teknologi informasi ini sebagai sarana untuk misalnya melakukan peredaran atau penyalahgunaan gelap narkoba. Saya kira ini harus kita pahami bersama, ya. Justru teknologi ini harus kita manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing, sebagai sarana untuk ajang silaturahim dan hal-hal lainnya yang terkait dengan inovasi. Karena melalui teknologi ini kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru kalau kita mampu lebih kreatif, ya, lebih produktif, sehingga memanfaatkan teknologi informasi ini untuk hal yang positif. Saya kira itu. Baik, Pak Purwo Cahyoko, silakan untuk memberikan imbauan dan harapannya khususnya untuk di Jawa Tengah sendiri agar kita mampu memerangi melalui cyber ini khususnya dalam peredaran gelap narkoba. Ya, saya mengajak kepada masyarakat, ya, secara keseluruhan, apakah itu yang tergabung
yang berada dalam kementerian, lembaga, dan sebagainya. Ayo sama-sama kita perang terhadap narkotika. Jangan sakiti dirimu sendiri, saudaramu, keluargamu, tetanggamu, masyarakatmu, karena kalau itu terjadi, itu merupakan suatu ancaman bagi negara ini. Kita mulai dari desa, desa bergerak, Indonesia akan bersih dari narkotika. Demikian. Terima kasih sekali atas waktunya, Kepala BNNB Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Dr. Andes Purwo Cahyoko, MSI. Terima kasih Pak Purwo. Sama-sama, Mas. Terima kasih. Dan juga akademisi dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Bapak Dr. Andes Gun-Gun, siswa di MSI. Pak Gun-Gun, terima kasih waktunya sekali lagi. Sama-sama, Mas. Sehat selalu, Bapak. Tentu saja kita tetap bersama, masih dalam tengah pandemi, tetap sepakat untuk memerangi narkoba sekaligus memutus penyebaran COVID-19. Demikian Mitra TV kebersamaan kita dalam Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Monumen Pers Nasional. Tentu hari ini kita mendapatkan informasi yang lebih konkret, lebih jelas bahwa perang melawan narkoba nampaknya tidak hanya mampu dilihat di sekitar kita. Banyak yang terjadi melalui dunia cyber, maka dari itu tetap penting literasi digital, kawal putra-putri Anda, cerdas sebagai orang tua untuk menggunakan media digitalnya. Sehingga dari desa, disampaikan Mbak Purwo, membuat Indonesia lebih bersinar, bersih dari peredaran gelap narkotika. Harapannya demikian. Saya Stefan Syaf pamit, tetap menjaga prokes 5M dan jangan abai meskipun kita sudah tervaksinasi. Sampai jumpa.